itu seperti batu yang jatuh ke sumur atau ke samudra, nyampe ke dasarnya itu lama. Jadi orang dengan model seperti itu, ketika dia dikritik itu nggak gampang ngambek, ya, dikasih tahu itu nggak gampang marah, dinasehati itu tidak gampang menggurui balik gitu. Nah, berarti itu seperti batu yang jatuh ke dasar air itu, lama sekali jatuhnya. Itu makna dari syarah. Maka kalau sumur itu pengen tambah dalam, apa yang harus dilakukan? Kita gali lagi. Kita ambil batunya, kita ambil pasirnya, tanahnya juga kita keruk lagi gitu. Bagaimana permisalannya kepada manusia kalau ingin lebar dadanya itu, ingin terbuka, ingin syarah? Maka dia harus membuang sombong, membuang dengki, membuang iri hati, membuang ujub. Dengan begitu dadanya akan luas. Imam Ghazali tadi memberikan permisalan seperti kolam, tuh, empang yang ada ikan, ya. Umumnya kita membuat kolam atau empang itu airnya dari sungai, tuh. Dan air yang masuk ke dalam kolam kita itu bisa saja warnanya butek, tuh, tercampur dengan kotoran, baunya juga amis. Maka supaya itu tidak kotor, tidak butek, tidak berbau amis, airnya dikeringin dulu dan terlebih dahulu ditutup saluran air dari luar itu, sungai itu, biar nggak masuk ke dalam kolam. Air yang sudah itu dibuang atau dibiarkan kering, digali lagi, agar nanti keluar air yang bersih dari situ, air yang bening, air yang menyegarkan, air lebih dingin, dan air itu tidak berbau, ya. Air itu jernih. Sungai tadi itu permisalannya apa yang ditutup? Tutup mata dari melihat sesuatu yang tidak semestinya, tutup telinga dari mendengar sesuatu yang tidak seharusnya juga, tutup mulut dari mengatakan sesuatu yang tidak benar, agar yang masuk ke dalam diri dan ke dalam hati itu bisa memperluas dada, sehingga kita bisa menggali kedalaman dada dan hati dan muncullah sesuatu yang bersih darinya. Nah, itulah makna syarah. Ya. Dan dalam konsep tasawuf itu semakin sering orang diuji, maka semakin luas dadanya, semakin syarah dia. Ya, semakin dibukakan oleh Allah. Ya. Nah, Nabi punya kemampuan untuk meluaskan diri dari kritik orang, dari jahatnya orang, dari tekanan keadaan, sehingga dia bisa menerima keadaan itu semua. Dan kita tidak bisa menerima atau mencontoh semua laku yang ada dalam diri Nabi atau Mas, ya. Memang kita tidak bisa mencontohnya karena Nabi memang sempurna. Dan semua sifat manusia termasuk profesinya itu ada di dalam diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sebagai seorang pemimpin, dia juga sebagai seorang pedagang, dia juga sebagai seorang ilmuwan, dia juga sebagai seorang seniman, dia juga pemimpin perang, dia juga seorang sahabat, dia juga seorang suami, dia juga seorang ayah. Dan itu terkumpul semua di dia. Nah, kalau kita kan tidak begitu. Ada di antara kita itu yang jadi karyawan tidak bisa jadi seniman. Ada yang jadi pedagang ya, tapi tidak bisa jadi khotib Jumat. Ada yang hanya jadi bapak yang baik, tetapi belum tentu kepada temannya baik. Nah, sifat-sifat Nabi yang tadi itu kita ngambil dari beliau. Saya sebagai seorang ayah nih, saya contohlah keayahan Rasul kepada anaknya. Ya. Ada orang sebagai seorang ilmuwan, contohlah bagaimana Rasul menjadi ilmuwan. Ada orang sebagai seniman, contohlah Rasul sebagai seniman. Tuh. Makanya kita susah untuk mencontoh Rasul. Itulah makna yang kemarin itu yang kita sebutkan, warofa'na laka zikrok. Nah, dia tinggi itu namanya itu. Saking tingginya kita pun susah untuk mengikutinya.
Di Melangi sini Bapak Ibu itu ada sholawat namanya ngeli itu. Betul ya? Ya Mas Arko, Mas Muhibin ge, ngeli ya. Saya nggak tahu sebetulnya secara bahasa ngeli itu artinya apa. Itu awal saya tahu pun itu kalau Bapak Ibu pernah dengar sholawat itu teriak tinggi sekali suaranya. Mungkin yang di sekitar Pundung ini mendengar itu. Mendengar nggak Pak? Suaranya kenceng kan? Ya. Sampai saya coba cari tahu, bukan cari tahu lewat orang, saya nggak nanya itu, cari tahu di jurnal itu kenapa itu ditinggikan suaranya. Bahkan saya hampir tidak bisa melihat bentuk tulisan Arab dari yang diomongkan itu, karena lebih kepada teriakan daripada sholawat. Rupanya dari yang saya baca itu, kenapa harus diteriakan seperti itu? Karena untuk menyatakan sebagai representasi akhlak Nabi Muhammad itu terlalu tinggi, terlalu luhur, terlalu agung, sehingga saking luhur dan agungnya kita nggak bisa ngikuti itu. Maka sebagai ekspresi keagungan tersebut suaranya pun naik sekali, tinggi itu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu baru dengar itu mungkin nggak akan nyangka kalau itu sholawat, karena lebih terlihat seperti teriak gitu. Nah, tapi kalau lebih dilihat lebih dalam, rupanya ketemulah maksudnya. Wa rafa'na laka zikrok, ditinggikan suaranya ya. Kita kemarin sampai kepada ayat itu. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, ini rumus hidup nih. Mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekkan ini anjuran yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Karena kita semua pasti punya masalah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, di dalam tafsir Ar-Razi, ayat ini turun berkenaan ejekan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah secara khusus. Wajhu ta'alluqi hadhil ayah bima qablaha annal musyrikin kanu yu'ayyiruna Rasulullah bil faqr wa yaqulun in kana gharduka min hadzal ladzi tad'ihi talabal ghina jama'na laka malan hatta takuna ka aisari ahlil Makkah fasyaqqa Rasulullah. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu datang kepada Rasulullah meminta dia supaya berhenti dakwah. Kira-kira mereka itu ngomongnya begini, Rasul, Muhammad, ya kamu tuh berhenti sajalah. Kamu kalau memang pengen harta saya kasih. Ya, kamu dan yang lain itu pengikut kamu itu kan banyak fakir, nggak punya harta, nggak punya duit, hilang kekayaan, hilang popularitas, diusir dari kaumnya. Tak kasih deh, ya, supaya kalian semua itu sama seperti kami. Supaya kamu nggak iri lagi sama kami, terus kamu dakwah agama baru kamu itu. Dan itu fasyaqqa Rasul, itu membuat Rasul itu khawatir. Dia khawatir karena kefakiran itu sahabat-sahabatnya, umat muslim yang ikut dia itu pergi, ninggalin. Karena tekanannya sudah mulai banyak, bukan cuma tekanan harta tetapi jiwa juga, ya. Nah, karena itu kemudian summa wa'adahu bil ghina fid dunya tanzilaan qalbihi ma salafihi minat ta'zi bisabbabi annahum ghairu ayyaruhu bil faqr. Dan ini terus-terusan mengganggu Rasul. Ini umatku ini susah semua ini. Bagaimana mau menjalankan perintah-perintah Tuhan ini? Bagaimana saya ngomong kepada mereka kalau mereka sendiri itu kekurangan? Ada pikiran begitu, turunlah ayat ini kepada Rasulullah. Ya, jadi seolah-olah Allah mau mengatakan fa inna ma'al usri yusra itu kan sudah saya kasih. Kan sudah saya lengkapi semua itu. Kan sudah saya cukupkan mereka. Ini kalimatnya Bapak Ibu, kalau dilihat lebih jauh di dalam riwayatnya Ibnu Abbas, dia berkata, yaqulullah ta'ala khalaqtu usran wahidan baina yusraini fala yagliba usran
fala yagliba usrun yusra ini. Kata Ibnu Abbas bahwa Allah itu menciptakan satu kesulitan dan dua kemudahan. Maka tidak mungkin yang dua itu bisa mengalahkan maka tidak mungkin yang satu itu bisa mengalahkan yang dua. Jadi kalimat di ayat tadi itu kalau Bapak Ibu perhatikan, fa inna ma'al usri yusra, itu di kata usronya ada alif lamnya. Betul ya? Fa inna ma'al, ada alif lam tuh, ma'al usri. Kan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya usri itu kesulitan. Dan kesulitan itu kata Ibnu Abbas, Allah itu menciptakan kepada manusia kesulitan itu cuma itu saja. Enggak ada lebih lain. Itu saja itu apa? Nah, itu bisa dilihat di surat lain. Ada di surat Al-Baqarah menyebutkan bahwa kita itu akan diuji dengan 3 hal. Hidup manusia itu diuji dengan 3 kesulitan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim. Itu saja tuh itu. Jadi yang dimaksud usra itu satu tuh cuma itu hidup manusia itu. Dari awal lahir sampai dengan mati 3 itu. Khauf itu takut, resah, gundah, gulana, khawatir, dan kita semua merasakan itu, takut. Yang belum menikah takut nggak dapat jodoh. Yang sedang melamar pekerjaan takut nggak diterima. Yang sedang ujian takut tidak lulus. Bahkan ustadz yang menyampaikan juga takut jamaahnya nggak paham tuh, atau salah paham. Orang tua yang mendidik anaknya takut, gimana masa depan anak saya ini? Mereka ini mau menyembah Allah atau tidak? Hidupnya lebih baik dari saya atau tidak? Dan macam-macam. Itu khauf, ketakutan. Walju, lapar. Ya, banyak saudara-saudara kita itu yang lapar itu. Ya, yang di Palestina itu bukan cuma lapar itu masalah mereka. Kerjaan tak ada, uang tak ada, rumah tak ada, lapar pula. Tapi kalau lihat kita di berita-berita, apa ada itu gambaran orang Palestina kemudian lemah dengan keadaan itu? Jangan-jangan mereka memahami ayat ini dengan sebenarnya ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jangankan jauh-jauh di sana lah ya. Ada di sini pun banyak tetangga kita yang sebetulnya dia susah tapi tidak pernah minta-minta itu. Kelihatannya susah orang itu. Kesulitannya banyak, usranya itu banyak. Yang ketiga, kesulitan itu apa? Naksin, kekurangan harta, kehilangan jiwa, datang semua ke kita itu. Dan itu masalah kita tuh itu saja. Maka Allah menyebutkan di sini ausr dengan ada alif lamnya. Kalau dia menunjukkan alif lam berarti yang dimaksud itu hanya itu saja, hanya terbatas dan juga satu yang manusia itu sebetulnya bisa menanganinya. Sama seperti ayat di surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi. Nah, itu kalau Bapak Ibu lihat tuh di surat itu. Dzalikal kitab. Kata kitabnya ada alif lamnya. Alif lam yang dimaksud di situ itu kata ajuzaz warfarra, itu namanya isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu jelas maksud dan maknanya. Apa yang dimaksud kitab di situ? Maknanya kemana? Maknanya itu ke Al-Quran. Sehingga kita bisa melihat terjemahannya itu. Zalikal kitab itu adalah kitab dalam kurung Al-Quran. Dari mana kita bisa tahu itu Al-Quran? Padahal ayatnya ngomongnya kitab. Dari tulisannya ada alif lamnya itu. Zalikal. Dan Rasul memang hanya menyampaikan Al-Quran, bukan menyampaikan yang lain. Ada sahabatnya yang bawa-bawa, Umar bin Khattab pernah bawa-bawa Taurat dan dikasih kepada Rasul, kemudian Rasul memarahinya. Udah jauhi itu, kan sudah ada Quran, ngapain lagi harus bawa-bawa Taurat? Ada sahabatnya yang lain yang suka bernostalgia ketika mereka jadi musyrik. Dulu kita merayakan ini, merayakan itu. Datang Rasul dan marah kepada mereka. Kamu itu sudah punya perayaan Idul Adha, Idul Fitri, sudah itu lupakan itu. Ya. Jadi kata Alkitab di dalam surat Al-Baqarah itu maksudnya adalah Quran. Tapi kalau alif lamnya dihilangkan,
Bukan ke Quran itu maksudnya. Zalika kitabun, macam-macam itu. Maknanya dia bisa buku matematika, dia maknanya bisa Injil, maknanya bisa Taurat, bisa Zabur, bisa biologi, bisa kitab komunikasi, bisa kitab ekonomi. Karena nggak ada alif lam, saking pentingnya tuh alif lam di situ. Sama dengan di sini. Allah menyebutkan fa inna ma'al usri. Sesungguhnya dari kesulitan itu cuma satu, itu saja. Ikut bersamanya yusro. Nih, yusronya kan ada dua. Yusro yang pertama itu tidak sama dengan yusro yang kedua. Coba mana ini penjelasannya? Wa ammal yusro fa innahu mazkur ala sabili tankir. Fa kana ahaduhuma ghairal akhar. Sementara kata yusr itu yusron, fa inna ma'al usri yusra itu ditulis dalam bentuk nakiro ala sabili tankir. Fa kana ahaduhuma ghairal akhar, dan antara satu dengan yang lain maknanya tidak sama. Kalau kita kan mengartikannya sama saja. Ya kan? Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kata kesulitannya itu cuma satu. Kesulitan itu cuma itu saja. Tadi sudah kita sebutkan ada 3. Tapi ketika ngomong kemudahan, kemudahan itu ragamnya banyak sekali. Tidak satu. Bentuknya tidak satu tapi bermacam-macam. Dan orang Arab kalau dia mengulang satu kata, satu kalimat, itu punya yang sama, tidak ada alifnya, itu maknanya beda. Misalkan inna ma'al faris saifan. Inna ma'al farisi saifan. Ini bukan ayat Quran, bukan hadis. Ini kalimat bahasa Arab. Jadi untuk menyebut sesuatu itu punya makna beda, mereka akan mengulang kalimat tersebut. Apa kalimat yang tadi kita sebutkan? Saifan. Inna ma'al faris saifan. Bahwa orang Parsi itu bersamanya ada pedang. Saif itu pedang. Terus diulang lagi kalimat itu. Inna ma'al faris saifan. Sesungguhnya bersama orang Persia itu pedang. Pedang yang pertama di kalimat pertama dengan di kalimat kedua beda maknanya. Mungkin yang pertama itu pedang beneran, tapi yang kedua itu bisa saja panah, bisa saja golok, bisa saja pisau, bisa saja kampak, macam-macam. Untuk menunjukkan sesuatu yang berbeda. Sama dengan ini. Jadi kalau dikatakan kita dapat masalah, satu masalah kemudian Allah ngasih satu kemudahan, salah. Dapat satu masalah, kemudahannya bisa saja bukan cuma 2, banyak kemudahan. Ya, numpuk. Coba Bapak Ibu sajalah bayangkan. Ya, Bapak Ibu kan juga pasti punya masalah kan? Ya. Berapa banyak masalahnya Bapak Ibu sekarang yang sudah selesai? Dan sekarang ada masalah baru lagi. Ya toh? Lah yang selesai itu kan itu karena yusron tadi itu. Kita semua itu lahir dari ibu kita nangis semua itu. Nangis itu kita anggap sebagai sebuah masalah lah. Apakah Allah tidak memberikan yusron kepada si bayi? Kasih dia. Dia dibantu keluar, dia dikasih ASI. Sudah dia tidak mengkonsumsi ASI, dia masih dikasih 2 hal lagi dalam kehidupannya. Makan dari tumbuhan, makan dari hewan. Terus-terusan saja dikasih itu. Kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad juga begitu, dikasihnya itu banyak. Nabi Ibrahim, coba apa kesulitan dia itu? Apa kesulitan Nabi Ibrahim, Bapak Ibu? Dibakar kan? Bisa keluar dari api itu? Bisa, malah apinya itu jadi dingin. Dia itu pertama datang malaikat Jibril waktu dia dibakar itu. Datang malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim, kata dia, Ibrahim, kalau mau kamu mati ini apa? Api tak matiin. Apa jawabnya Nabi Ibrahim? Amma anta fala. Kalau kamu yang bantu saya nggak mau. Kemudahan pertama tuh. Dikasih kemudahan kedua langsung oleh Allah jadi dingin. Kemudahan kedua. Nabi Yunus apa hidupnya itu? Apa ceritanya? Ditelan sama ikan. Bisa keluar dia, bisa keluar. La ilaha illa anta inni kuntu minaz zolimin. Setelah keluar dikasih makan juga di situ kan ada makanan bisa dia makan. Kita itu nggak pernah ditelan ikan paus. Itu Nabi ditelan ikan paus bisa keluar tuh.
Nabi Muhammad pergi ke Taif, dilempar sama batu, dilempar sama kotoran, datang kemudahan pertama Jibril. Ya Muhammad, kalau kamu pengen gunung Taif itu saya lempar ke mereka, tak lempar, nggak usah. Ya, mereka nggak tahu siapa saya. Tahun berikutnya mereka semua malah mengakui Nabi sebagai Rasul. Kita ini bukan Nabi Yunus, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Muhammad. Mereka pun diberikan kemudahan, pasti kita juga begitu. Dan kita juga akan begitu, pasti selalu diberikan kemudahan. Maka ketika ada masalah ini, kan ayat ini sebetulnya nyuruh kita tenang aja, nyuruh kita optimis. Ini ada masalah, udah tenang aja. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hanya kita tidak tahu kapan itu datangnya. Saya sendiri juga merasakan, Bapak Ibu, sewaktu tesis saya itu mau dikumpulkan, saya sudah di Indonesia. Ya, datang kabar harus dikumpulkan 3 jilid, harus dikopi. Nah, saya nggak mungkin balik ke Malaysia lagi. Ada kawan di sana, dia menyetujui, tapi hari berikutnya dia bilang tidak bisa. Aduh, repot ini, gimana itu? Kemudian saya ngomong ketua pasca, tidak ditanggapi. Ngomong ke promotor saya, juga dia kebingungan. Gitu. Sampai kawan yang lain itu memberikan nomor orang Indonesia yang ada di sana, dan lewat dia itu saya dikasih. Ya Ustadz, nanti kita akan fotokopikan. Itu harus nyari dulu sampai Allah memberikan jalan keluar itu. Ya, sampailah kemudian datang tiba waktu ujian. Itu harus melalui dengan berbagai tahapan. Ibunya Nabi Ismail, apa tidak dapat kesusahan dia? Habis ngelahirin, Bu, dia harus lari itu antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Kalau sudah capek, terus dia diem di dekat pohon kurma. Disuruh digoyangkan itu pohon kurma, itu goyangin aja pohonnya, jatuh pohon kurma itu, dimakan sama dia. Kamu gerakan itu kakinya, keluar air zam-zam. Dikasih kemudahan. Jadi sejak awal penciptaan manusia sampai sekarang semuanya dikasih kemudahan. Ya. Walaupun kita bisa bertanya juga, ini bisa nggak sih ayat ini buat orang-orang non muslim? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Prinsipnya sebetulnya untuk orang beriman, untuk kita, tuh, untuk orang-orang muslim ini. Ketika mendapatkan masalah, maka yang harus dipikirkan bukan fokus pada masalahnya itu, tetapi mencari jalan keluarnya. Ya. Makanya Allah menyebutkannya usra dulu, kesulitan. Karena itu yang membuat kita itu susah. Sama seperti kita menerima uang 1 miliar dengan kehilangan 1 miliar, kan beda sikap kita kan. Bapak Ibu kasih saya duit tiba-tiba 1 miliar, ini buat Pak Rizky. Saya nggak usah latihan buat adaptasi bahagia, ya, langsung saya terima. Ya kan? Tapi kalau dibalikan lain ceritanya, hilang ini duit, pusing kita. Aduh, buat bayar ini, buat beli ini, buat ini itu. Maka menyebutkan pertama kali Allah tuh usron, karena itu sesuatu yang buat kita susah. Tapi susah itu kata Allah cuma 1, saya sudah kasih 2 peluang untuk menjadi terbebas dari kesusahan itu. Ya, beda lagi itu. Yusronnya itu tidak 1, itu banyak itu ya. Ada satu cerita dari seorang ustadz. Ya. Sudah lama cerita ini. Dia ini cerita nyata ya. Saya agak lupa, tapi saya ceritakan. Ini salah satu bentuk yusron itu. Dia ini ujian untuk mengikuti seleksi jadi polisi. Ada 50 orang. Dia ikut ujian, rupanya yang tidak lulus cuma 1 orang. Orang yang diceritakan Ustadz ini. 49-nya itu lulus semua. Dia marah sama Tuhan, sama Allah, marah sama yang menguji, marah sama orang tuanya, marah nggak jelas. Pulanglah dia karena rumahnya di Sumatera. Tidak betah, pergi ke Jakarta, kemudian berbisnis di Tanah Abang. Lama dia berbisnis, dia bikin distro sendiri, ya, pabrik atau distro gitu di daerah Bogor dan juga Sukabumi. Keuntungannya gede. Dari keuntungan itu dia bisa pergi haji. Dan di kampungnya cuma dia satu-satunya yang bisa pergi haji. Itu sebelum tahun 2004. Ya, lama sekali ya. Ada satu momen acara itu dia bertemu lagi dengan yang nguji dia dulu, polisi itu. Nah, dia tanyalah kepada dia, kok bapak sendiri, mana yang kawan-kawan saya yang dulu 49 orang itu? Terus kata si polisi ini,
Ya, kamu nggak tahu, mereka semua sudah meninggal. 49 itu. Kenapa meninggal? Kena tsunami di Aceh. Jadi sewaktu mereka lulus ini yang 49 langsung dikirim ke Aceh, tinggal di mes dekat pantai. Itu semua tersapu tsunami dan mereka meninggal semua. Baru dia sadar, oh rupanya ini maksudnya. Oh, yusronnya udah beda tuh. Kita nggak nemu itu yang kayak gitu. Di awal sudah pusing duluan dengan usernya, dengan kesulitannya yang dipusingkan dulu. Sehingga kita gagal melihat yusronnya ini apa. Dan kita yang harus mencari tahu. Ketika kesulitan itu ada, ya peluangnya harus dicari. Cari lagi gitu. Ya, hubungi ini, hubungi si A, lakukan ini, lakukan itu. Sehingga nanti ketemu. Juga bukan diam saja. Tuh. Maka di akhir dari ayat ini, di 2 ayat terakhir, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi Bapak Ibu, kita mungkin berkata, saya sudah nih melakukan apa yang sudah seharusnya saya kerjakan. Bersujudkah, berzikirkah, berbuat baikkah, tapi tetap saya nggak dapat kemudahan. Maka pemaknaan kemudahan itu bukan cuma kemudahan di sini saja di dunia dengan materi yang datang kembali ke kita atau solusi yang datang ke kita. Bukan cuma itu. Tapi yang dimaksud yusron di sini juga adalah pahala di sisi Allah. Selama kita itu menggantungkan dirinya kepada Allah saja. Mungkin Bapak Ibu tahu cerita Mus'ab bin Amir yang tadinya dia itu kaya, wangi, bajunya mahal-mahal karena berasal dari Yaman semua gitu. Ikut Nabi, hilang kekayaannya itu. Ikut perang Badar, terus dia meninggal, tangannya hilang, potong lepas dua-duanya karena membawa bendera dan tidak kurang dari 70 tusukan yang ada di tubuhnya. Dia adalah jenazah nomor 2 yang dilihat oleh Nabi setelah pamannya Ibnu Abbas. Kemudian Nabi mengatakan kepada pasukan muslim, ini orang sudah ditinggikan derajatnya di hadapan Allah. Di dunia dia susah, usir itu. Tapi karena dia ngikutin Nabi, dia akhirnya diberikan kemudahan. Di mana kemudahannya? Bukan di dunia, karena dia sudah nggak mendapatkan kekayaan lagi. Dia udah nggak dapat fasilitas dari orang tuanya. Tapi kemuliaannya itu di alam barzah, kemuliaannya itu di akhirat. Dia dimudahkan. Bisa saja orang juga bisa berpikir begitu. Saya mungkin tidak dimudahkan dalam kehidupan dunia ini. Nggak usah khawatir. Kemudahan kita mungkin bukan di sini, tapi kemudahannya ketika sakaratul maut. Kan kita juga butuh kemudahan itu. Dimatikan dalam keadaan baik, dimatikan dengan husnul khotimah, ya kan? Dimudahkan dalam urusan di alam barzah, dimudahkan ketika padang mahsyar. Dimana kalau kita cerita itu, ya Allah mengerikan itu padang mahsyar itu. Kita diberikan kemudahan, kan pengen kayak begitu. Maka yang ini, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah melakukan satu kegiatan, kerjakan kegiatan yang lain. Farog itu artinya kosong setelah diisi. Nah, kayak gelas ini nih. Kalau gelas ini saya habiskan airnya, namanya farog. Tapi kalau dari awal emang nggak ada airnya, namanya kholi. Kalau ini farog. Faiza farog artinya kalau sudah dihilangkan itu isinya, lakukan sesuatu yang lain sampai kita menemukan keberkahannya, sampai kita capek. Sudah melakukan kegiatan ini, lakukan kegiatan yang lain yang isinya juga adalah ibadah. Setelah kita ngaji begini, pangsobnya apa? Sholat isya. Setelah sholat isya selesai, pangsobnya apa? Ya lakukan hal yang lain lagi yang bermanfaat. Dan ketika melakukan hal-hal yang manfaat itu, titik poinnya di ayat terakhir harus terus kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Semua yang dilakukan itu tujuannya hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Ini barang susah ini Bapak Ibu, berat ini kayak begini. Karena kita kebanyakan kan melakukan sesuatu kebanyakan ya untuk tujuan materi-materi terus itu. Untuk tujuan kesananya mungkin hampir susah untuk kita pikirkan, atau kadang itu hilang begitu saja. Saya kasih contoh ibu-ibu misalkan, ibu-ibu masak, bapak pulang, masakannya nggak dimakan, marah nggak Bu? Ibu marah nggak? Kesel nggak? Sudah dimasakin capek-capek nggak dimakan gitu, akhirnya dibuang dikasih ayam, marah gitu. Tapi kalau misalkan tujuan kita kepada Allah,
ya enggak apa-apa, kalau enggak dimakan ya nggak masalah. Orang saya menikah bukan karena kamu, karena Allah. Nah, bisa nggak tuh Bu? Susah ini barang. Berat nih kayak begini. Sama dengan bapak juga itu. Baru pulang capek sudah minta belanja, sudah nanya duit. Aduh, mbok ya kasih air dulu Bu, itu. Udah susah. Tapi kalau kita lapang dadanya, ya sudahlah tuh. Saya juga merasakan Pak itu. Jadi ya sama itu, dan ya sering melatih diri. Mudah-mudahan kita bisa praktekin semua ini. Ya ibu, ya bapak, ya kita semuanya. Tuh. Sehingga yang kita lakukan ini tujuannya hanya kepada Allah saja. Kita ini kan di dunia bakal ditinggalin semua, ya, ditinggalin barang, ditinggalin orang, ya, bahkan mereka tanpa sebab, tanpa berkata, ngilang aja, gitu. Atau ya ditinggal dengan kematian, ditinggal dengan kekayaan, ditinggal dengan popularitas. Kemana setelah itu kita akan menuju? Ya kepada Allah saja. Gitu. Kalau yang dituju-tuju itu masih semuanya materi dan manusia, dan pujian serta anggapan mereka, ketika nggak didapat, ya pasti kecewa. Maka ayat ini betul-betul mengajarkan kita supaya optimis. Kalaulah orang tidak lagi mau berbicara, ya sudahlah. Kalau pimpinan tidak mau menggunakan kita, ya wes, ropopo. Kalau kita udah nggak dipakai lagi, ya nggak apa-apa. Ya karena tujuan kita lebih besar daripada itu. Dan mudah-mudahan dengan tujuan itu diberikan kemudahan yang lain. Yusronnya tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita ini bisa optimis semua ya dalam menjalani hidup. Jadi ketika kita ada masalah, ingat-ingatlah ayat ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nanti di ayat berikutnya masih ada hubungannya ini. Surat Ad-Duha. Insyaallah kita bahas itu di minggu yang akan datang. Saya kira demikian. Syukron, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan surat ini. Mudah-mudahan memberikan banyak pelajaran, inspirasi dan nasihat pada kita semuanya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.